Song Yun adalah orang yang mendorong Yeonsu untuk memutuskan menurunkan berat badannya. Yeonsu tidak ingin membuat Kang Hee merasa malu. Ia bertekad bahwa setelah menjadi lebih kurus dan tampan, ia akan siap menemui Kang Hee. Untuk mencapai tujuannya, Yeonsu bahkan rela menyingkirkan semua camilan favoritnya. Meski awalnya hampir menyerah, ia beruntung memiliki teman-teman yang selalu mendukungnya. Berkat tekad dan dukungan tersebut, Yeonsu kini telah berhasil mencapai tujuannya. Ia merasa lebih percaya diri dengan penampilannya yang kurus dan tampan. Yeonsu kemudian merencanakan untuk menemui Kang Hee di sebuah hotel, menggantikan ayah Kang Hee dan memberikan kejutan. Namun, saat di hotel, ia melihat Kang Hee bersama seorang pria. Ketika melihat Yeonsu, Kang Hee langsung menarik tangan pria itu keluar ruangan dan mengatakan bahwa mereka salah kamar. Namun, Yeonsu menghentikan mereka dan berkata kepada pria tersebut bahwa mereka akhirnya bertemu lagi. Yeonsu mengingatkan pria itu, Sok-yung, bahwa 10 tahun lalu Sok-yung pernah menyelamatkan Kang Hee di sebuah tos serba. Sok-yung pun teringat kejadian itu dan menyadari bahwa ia memang merasa mengenal Kang Hee. Namun, ia bertanya mengapa Kang Hee tidak pernah menceritakan masa lalu tersebut. Kang Hee menjawab bahwa ia tidak suka bekerja dengan seseorang dari masa lalunya. Sebelum pergi, Sok-yung memberikan kartu namanya kepada Kang Hee dan menawarkan Kang Hee untuk menjadi desainer hotelnya. Setelah itu, Kang Hee kembali menemui Yeonsu. Kang Hee merasa kesal karena Yeonsu datang ke Seoul tanpa memberitahunya. Namun, di sisi lain, Yeonsu mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Kang Hee telah hadir di pemakaman kakeknya. Ketika Kang Hee bertanya mengapa Yeonsu datang, selain karena permintaan ayah Kang Hee, Yeonsu menjawab bahwa ia ingin membicarakan masa depan mereka. Yeonsu mengatakan bahwa ia telah memakan salju pertama sebanyak 10 kali, sesuai janji dengan Kang Hee, bahwa jika ia melakukannya, ia akan menikah dengan cinta pertamanya. Ia lalu memberikan hadiah ulang tahun untuk Kang Hee, berupa sebuah kalung. Meski Kang Hee mengerti maksud dari hadiah tersebut, ia pura-pura tidak mengetahuinya. Ia menyarankan Yeonsu untuk memberikan kalung itu kepada kekasihnya. Namun, Yeonsu dengan tegas berkata bahwa selama 10 tahun terakhir, hanya Kang Hee yang ada di hatinya, dan ia bersedia menunggu Kang Hee seumur hidupnya. Kang Hee mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mencoba kalung tersebut. Namun, saat Yeonsu hampir menciumnya, telepon dari ibu Yeonsu menyadarkan Kang Hee. Kang Hee akhirnya sadar bahwa ia tidak bisa kembali bersama Yeonsu, karena keluarga Yeonsu tidak menyukainya. Dengan penuh keyakinan, Kang Hee membuat keputusan bahwa hubungan mereka tidak akan berhasil. Ia melepas kalung pemberian Yeonsu dan meminta Yeonsu untuk memberikannya kepada orang lain. Yeonsu lalu berkata bahwa jika Kang Hee pergi sekarang juga, ia tidak akan lagi menunggu Kang Hee. Dengan mantap, Kang Hee menjawab bahwa itu adalah jawaban yang ia harapkan. Cinta pertama mereka pun berakhir di malam itu. Meskipun Kang Hee sedikit menyesal, ia tetap pergi meninggalkan Yeonsu. Kang Hee hanya berharap Yeonsu dapat menemukan seseorang yang lebih baik darinya. Sementara itu, Yeonsu pergi ke kantor polisi setelah dihubungi oleh ibunya. Ibunya baru saja menikah lagi dengan seorang pria yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering membuat masalah. Ibunya lalu meminta pertolongan Yeonsu untuk membayar denda agar suami dari ibunya bisa keluar dari kantor polisi. Yeonsu tampak sangat kesal dengan perlakuan ayah tirinya itu, dan dengan terpaksa ia menuruti semua kemauan ibunya. Setelah Natal berlalu, tahun baru pun tiba. Kang Hee menerima tawaran dari Sok-yung dan juga bekerja dengan Direktur Huang, yang membuka bisnis baru dari investasi Ester Park. Namun, ketika Kang Hee mengetahui bahwa proyek yang harus ia kerjakan adalah sebuah motel, ia hampir menolak. Hal ini karena ia memiliki kenangan buruk tentang motel. Sok-yung dan Direktur Huang akhirnya mengetahui alasan Kang Hee membenci motel. Ternyata, Kang Hee adalah putri dari pemilik motel, dan ia lahir serta tumbuh besar di sana. Ayahnya dulu mengatakan bahwa motel adalah tempat orang beristirahat dan makan ramen. Namun, kenyataannya, motel tersebut sering menjadi tempat persembunyian orang-orang dengan niat buruk. Kenangan itu membuat Kang Hee merasa trauma dan enggan berurusan dengan motel lagi. Akhirnya, ia menolak tawaran untuk bekerja sama, meskipun Sok-yung sudah menyiapkan penawaran menarik untuknya. Sementara itu, ibunya Yeonsu kembali membuat masalah. Ibunya ingin menjual rumah sakit warisan kakek Yeonsu untuk membeli rumah baru yang akan mereka tinggali bersama. Yeonsu menolak keras karena rumah sakit itu adalah satu-satunya peninggalan kakeknya, dan ia telah berjanji untuk menjaganya. Namun, karena terus didesak, Yeonsu akhirnya menyerahkan rumahnya untuk ditempati oleh ibunya dan suami barunya. Sementara ia memilih keluar dan tinggal di Motel California, yang masih beroperasi. Di tempat lain, setelah Ester Park membujuk Kang Hee, akhirnya Kang Hee memutuskan untuk menerima pekerjaan sebagai desainer dan bekerja sama dengan Direktur Huang, Sok-yung, dan Ester Park.
Ketika Kang Hee dan Sok-yung sedang survei lokasi motel, mereka bertemu dengan Honyol, seorang teman sekampung Kang Hee, yang tampak asyik bermesraan dengan seorang wanita. Pandangan mereka sempat bertemu, dan Sok-yung menyadari bahwa pria itu adalah kenalan Kang Hee dari kampung. Kang Hee dengan sinis berkomentar bahwa pasti akan ada gosip baru di kampung, karena Honyol mungkin akan berpikir ia dan Sok-yung baru saja menghabiskan waktu bersama di motel. Sok-yung menyarankan Kang Hee untuk menjelaskan situasi sebenarnya kepada Honyol, tetapi Kang Hee menolak. Menurutnya, tidak ada gunanya menjelaskan apapun kepada pria kurang ajar seperti Honyol. Honyol benar-benar membuat cerita di hadapan Yeon-su dan teman-teman mereka. Ia mengklaim bahwa ia melihat Kang Hee bersama seorang pria sedang berpelukan mesra di motel, bahkan menyebut Kang Hee terlihat menikmatinya. Honyol menambahkan bahwa ini mungkin terjadi karena Kang Hee pernah tumbuh besar di motel. Mendengar hal ini, Yeon-su langsung mengancam Honyol. Ia memperingatkan bahwa jika Honyol berani menjelek-jelekan Kang Hee lagi, maka ia akan menanggung akibatnya. Bagi Yeon-su, masalahnya bukan siapa yang pergi ke motel bersama Kang Hee, melainkan rasa kasihan terhadap Kang Hee yang selalu menjadi sasaran gosip buruk. Selain itu, Yeon-su merasa bersalah karena selama ini terus berharap Kang Hee kembali kepadanya. Padahal Kang Hee memiliki kehidupan sendiri yang harus dijalani. Suatu hari, Arem datang ke Seoul untuk mengunjungi Kang Hee. Kini, setelah membangun karir dan perusahaannya sendiri, Kang Hee tidak lagi tinggal di motel kecil. Ia memiliki rumah dinas yang terletak tepat di samping rumah Sok-yung. Arem merasa bangga dengan temannya itu karena Kang Hee ternyata bekerja di perusahaan besar dan telah meraih kesuksesan. Saat berada di rumah Kang Hee, Arem bertemu dengan Sok-yung. Ia melihat bagaimana Sok-yung memperlakukan Kang Hee dengan sangat baik, dan hal itu membuatnya yakin bahwa Sok-yung menyukai Kang Hee. Arem merasa lega melihat dua temannya, Kang Hee dan Yeon-su, akhirnya bertemu dengan orang-orang baik. Mendengar pernyataan Arem, Kang Hee menjadi penasaran tentang siapa wanita yang saat ini dekat dengan Yeon-su. Arem menjelaskan bahwa wanita itu adalah Nanwoo, seorang junior mereka dari kampus, dan kabarnya mereka akan segera menikah. Sementara itu, Nanwoo membantu Kang Hee di kliniknya. Saat hendak mengantar barang-barang agar tidak merepotkan Yeon-su, Nanwoo meminta Yeon-su untuk mengajarinya cara menyetir mobil. Pada hari itu, mereka pun pergi bersama untuk belajar menyetir. Namun, dalam perjalanan, Nanwoo tiba-tiba panik saat berpapasan dengan mobil lain. Alih-alih menginjak rem, ia justru menekan pedal gas, hampir saja menyebabkan kecelakaan. Beruntung, Yeon-su cepat mengambil tindakan, menghentikan mobil tepat waktu. Ia segera memastikan kondisi Nanwoo baik-baik saja, lalu menggendongnya ke kursi penumpang agar lebih aman. Saat itu, Yeon-su secara tak sengaja melihat penumpang di mobil sebelah. Ternyata, orang itu adalah Kang Hee. Walaupun Kang Hee tampak tersenyum, sebenarnya di dalam hatinya, ia merasa sangat cemburu melihat kejadian tersebut. Apa yang membuat Kang Hee kembali ke kampung halamannya adalah kabar dari Arem bahwa Yeon-su kemungkinan akan menikah. Kang Hee bahkan sampai bermimpi menghadiri pernikahan Yeon-su dan mengklaim bahwa cinta Yeon-su hanya untuknya. Dalam mimpinya, ia menyerang pengantin wanita yang menurutnya hanya mengincar kekayaan Yeon-su. Kebetulan, perusahaan tempat Kang Hee bekerja memiliki proyek survei lokasi di kampung halamannya, sehingga Kang Hee dan rekan kerjanya harus berangkat ke sana. Sebelumnya, Direktur Huang sebenarnya dijadwalkan untuk memimpin survei ini, tetapi ia mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, Sok-yung dan Kang Hee yang terpaksa menggantikan pekerjaan Direktur Huang. Kang Hee terkejut ternyata tempat yang akan didesain oleh mereka adalah Motel California milik ayahnya. Kang Hee bertemu dengan Chung Pil, ayahnya, yang ingin merenovasi Motel California miliknya. Untuk menjaga identitasnya, Kang Hee berpura-pura menjadi manajer proyek dan menyembunyikan fakta bahwa ia adalah anaknya Chung Pil. Namun, Chung Pil sudah tahu bahwa manajer yang bertanggung jawab atas desain motel ini adalah anaknya sendiri. Kang Hee kemudian menyampaikan desain baru untuk motel tersebut di mana akan dibangun kolam renang dan di atap motel tersebut akan dibangun ruang untuk pesta. Mendengar hal itu, Chung Pil lalu izin pergi ke atas hotel dan ia teringat impiannya saat bersama Kang Hee kecil. Dulu, Chung Pil sering bercerita kepada Kang Hee bahwa jika ia memiliki uang, ia ingin mengubah motel itu menjadi tempat yang lebih baik. Setelah berdiskusi, mereka sepakat dengan ide-ide yang diajukan Kang Hee. Di perjalanan pulang, Kang Hee hampir tertabrak oleh sebuah mobil yang melaju tak terkendali. Ternyata, mobil itu adalah milik Yeon-su. Kang Hee melihat Yeon-su menggendong seorang wanita, lalu berpaling dan mencoba pergi meninggalkan mereka. Namun, Yeon-su menahannya. Kang Hee hanya berkata bahwa ia sedang ada pekerjaan di kampung itu dan meminta Yeon-su tidak memberitahu siapapun tentang keberadaannya. Sok-yong, teman Kang Hee, menyadari bahwa Yeon-su adalah alasan mengapa Kang Hee enggan kembali ke kampung halamannya. Ia bertanya apakah Yeon-su adalah cinta pertama Kang Hee. Kang Hee menjawab bahwa Yeon-su bukan cinta pertamanya, tetapi penyelamat hidupnya.
Saat kecil, Yeonsu adalah murid baru yang bertubuh gemuk, sehingga membuat Kang Hee merasa aman memiliki teman yang bisa melindunginya. Sejak itu, mereka menjadi tak terpisahkan. Di sisi lain, Yeonsu mengira Kang Hee akan menginap di Motel California dan menunggunya di sana. Namun, Kang Hee memilih menginap di motel lain yang lebih jauh untuk menghindari perhatian. Kabar kembalinya Kang Hee menyebar dengan cepat di kampung itu karena banyak orang mengenalinya. Ternyata, selama ini Kang Hee bekerja di seberang jalan klinik Yeonsu dan diam-diam memperhatikannya. Kang Hee menyaksikan saat mobil Yeonsu pergi dari klinik, sambil terus menyembunyikan keberadaannya. Kang Hee memutuskan datang ke klinik Yeonsu dan di sana ia bertemu dengan Nanu, yang katanya calon istri Yeonsu. Nanu adalah seorang wanita muda yang cantik, pintar, dan terlihat sangat cocok dengan Yeonsu. Saat Nanu menawarkan minuman kepada Kang Hee, ia meminta teh kamomil. Mendengar itu, Nanu tertawa dan berkata bahwa akhirnya ada orang yang mau minum teh tersebut. Menurutnya, teh kamomil selalu tersedia di klinik karena ada teman Yeonsu yang sangat menyukainya. Meskipun kebanyakan orang tidak meminumnya, saat berbincang, Nanu memperhatikan seekor kucing bernama Kang Hee, yang ternyata peliharaan Yeonsu, sangat akrab dengan Kang Hee. Karena hal ini jarang terjadi, Nanu segera merekam momen tersebut. Di tempat lain, ketika Seokyeong dan Yeonsu sedang di jalan, Seokyeong tiba-tiba menghentikan mobilnya karena melihat seekor anjing terluka. Beruntung Yeonsu mengikutinya, sehingga ia dapat langsung membantu membawa anjing itu ke klinik. Sesampainya di klinik, Yeonsu segera merawat anjing tersebut. Sementara itu, Nanu memperlihatkan video kucing mereka yang akrab dengan seorang wanita. Melihat video itu, Yeonsu menyadari bahwa Kang Hee baru saja datang ke kliniknya. Yeonsu pun mencoba mencari Kang Hee, tetapi ia tidak berhasil menemukannya. Rupanya, Kang Hee sedang minum sendirian di sebuah restoran hingga mabuk. Pemilik restoran yang mengenali Kang Hee lalu menghubungi teman-temannya. Setelah mendengar kabar ini, Yeonsu segera pergi ke restoran tersebut. Saat tiba, Yeonsu duduk di samping Kang Hee yang sudah mabuk berat. Kang Hee, menyadari kehadiran Yeonsu di sampingnya, langsung bersandar di pangkuan Yeonsu dan tertidur. Semua orang di sekitar merasa kasihan melihat Kang Hee, yang selalu berusaha menyembunyikan dirinya dengan memakai kacamata hitam agar tidak menjadi bahan gosip warga kampung. Yeonsu lalu membawa Kang Hee ke Motel California. Di sana, Chung Pil, ayah Kang Hee, meminta Yeonsu untuk membawa putrinya itu ke kamar yang dulu pernah ia tempati. Ketika Yeonsu meletakkan Kang Hee di tempat tidur, Kang Hee tiba-tiba menarik baju Yeonsu dan memintanya untuk tidak pergi. Mendengar itu, Yeonsu memutuskan untuk tinggal sebentar dan menemani Kang Hee. Sementara itu, Seokyeong yang menyadari Kang Hee menghilang mencoba mencarinya di seluruh kampung, tetapi tidak berhasil. Ia akhirnya meminta bantuan polisi. Karena kampung itu kecil, polisi hanya mengumumkan pencarian Kang Hee melalui grup obrolan. Akhirnya, mereka menemukan Kang Hee sudah dibawa ke Motel California. Ketika Kang Hee terbangun dalam keadaan masih mabuk, ia berkata kepada Yeonsu, kalau Yeonsu tidak menepati janjinya. Dulu, ia pernah bilang ke Yeonsu, jangan pernah kehilangan berat badan. Sebelum benar-benar tertidur, Yeonsu berjanji kepada Kang Hee bahwa ia akan menaikkan berat badannya lagi. Namun, Kang Hee yang sudah setengah sadar lalu mengatakan kalau ia tidak mempermasalahkan hal itu lagi, karena sekarang Yeonsu sedang berkencan dengan wanita lain. Ketika Seokyeong tiba di motel, ia tampak marah-marah karena mereka membawa Kang Hee ke motel ini. Yeonsu kemudian menjelaskan kalau motel ini adalah miliknya Kang Hee dan Chung Pil adalah ayahnya Kang Hee. Seokyeong tampak kaget mengetahui bahwa Chung Pil, kliennya, ternyata adalah ayah Kang Hee. Keesokan paginya, Kang Hee terbangun dan terkejut saat menyadari ia menginap di motel milik ayahnya. Ia juga menyadari kalau ia mabuk berat semalam dan kemungkinan telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kepada Yeonsu. Ketika keluar dari kamarnya, ia melihat Yeonsu dan teman-temannya ternyata tinggal di Motel California juga. Sebelum pergi, mereka menikmati sarapan yang dibuatkan oleh teman ayahnya yang bekerja sebagai chef di sana. Saat Kang Hee semeja dengan warga kampung di sana, mereka membicarakan Nanu yang tampak kompeten dan cocok dengan Yunso. Mendengar hal itu, Kang Hee pindah ke meja lain bersama dengan temannya karena ia tampak cemburu mendengar hal itu. Setelah itu ia menanyakan ke teman-temannya, siapa yang mengantarnya pulang tadi malam. Karena tidak ada yang mengaku, Kang Hee menyadari kalau Yeonsu adalah orang yang membantunya. Tak lama kemudian, Seokyeong mengajak Kang Hee pergi ke klinik hewan milik Yeonsu untuk melihat kondisi anjing yang mereka selamatkan sebelumnya. Di sana, Kang Hee memperhatikan betapa perhatian Nanu kepada Yeonsu. Perasaan cemburu mulai muncul dalam dirinya, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam suasana hati yang campur aduk, Kang Hee kembali bekerja. Untuk mengalihkan pikirannya, ia memutuskan membeli es krim dan menikmatinya sendirian. Namun, saat berada di kedai es krim, ia melihat Yeonsu masuk bersama Nanu. Entah mengapa, Kang Hee memilih untuk bersembunyi.
Ketika Yeonsu tidak menyadari keberadaannya, Kang Hee bergegas keluar dari kedai tersebut. Di luar, Kang Hee duduk di bawah pohon dan menangis sendirian. Dalam tangisnya, ia terus mengumpat kalau Yeonsu adalah pria yang jahat. Tiba-tiba, Yeonsu muncul dan menghampirinya. Dengan nada bingung, Yeonsu bertanya siapa pria yang dimaksud oleh Kang Hee. Kang Hee lalu menangis dan mengatakan kalau Yeonsu sekarang telah berubah. 왜 울어? 변했어.